Seyogianya hari ini yang mengisi Ustaz Suhur Samiul. Tapi ternyata ya tadi beliau ngasih tahu ya ada khutbah ya di UMJ. Jadi kemungkinan ya beliau terlambat, jadi tidak bisa tepat waktu. Jadi oleh karena itu, insya Allah saya menggantikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat ya buat kita semua. Sesuai dengan tema yang ada di undangan, yang kita akan bicarakan ya tentang ibadah ya dalam perspektif ya Muhammadiyah, atau dalam bahasa yang gampang ini adalah ibadah yang menurut ya putusan tajih Muhammadiyah saja yang tidak boleh ya digunakan untuk bersuci. Nah, hari ini kita akan bicarakan ya tentang ya materi berikutnya adalah hadas ya dan najis. Ya, jadi gunanya air ya, itu tidak lain adalah untuk mensucikan dua hal ini. Ya, mensucikan hadas, mensucikan najis. Apa? Sholat, kemudian tawaf. Ya, jadi kalau kita mau sholat, kalau kita mau tawaf, maka wajib bersih ya dari dua hal ini. Ya, hadas ya dan najis. Ya, jadi istilahnya kotornya menurut syariat, maka cara membersihkannya pun harus sesuai dengan syariat. Ya, dalam bahasa yang gampang nggak boleh ngarang. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kita berhadas kecil, berhadas besar, maka tidak bisa misalnya ngarang. Ya, karena kotornya adalah kemaluan kita, ya semua pun ya selesai saja. Nah, jadi ini yang dimaksud ya dengan hadas ya dan najis. Ya, jadi hadas itu ada sesuatu yang kotor, najis juga ini ada sesuatu yang kotor. Nanti kita akan lihat ya bagaimana ya jenis-jenis hadas itu, ya kemudian juga najis. Ya, tentu saja ya ini sesuai dengan putusan tajih. Nah, ini barangkali kalau ya, kita lihat nanti tidak jauh berbeda ya kalau ketika membicarakan dua hal ini. Ya. Nah, ini ada dua jenis hadasnya. Ini kalau hadas kecil ya cukup dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar ini harus lebih ya cara membersihkannya. Dengan cara apa? Mandi junub gitu, atau mandi syariat. Nah, siapa saja ya? Nah, ini orang tersebut ya dikategorikan sebagai orang yang berhadas besar. Jadi kalau bapak dan ibu yang sudah bersuami beristri, nah ini karena melakukan senggama ya atau hubungan sebadan ya suami dan istri. Nah, kemudian ya bagi mereka yang belum ya bersuami beristri, nah ini biasanya ya karena dia mimpi. Ya, atau sebab lain yang menyebabkan seseorang itu mengeluarkan sperma ya atau ya air mani. Nah, ini yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Nah, ini dalam kajian-kajian fikih. Nah, ini kadang-kadang ya mungkin orang wah ini porno, sebenarnya tidak porno, bukan porno. Ya, jadi kalau saya sampaikan ini ya jangan menganggap ini adalah sesuatu yang porno gitu kan. Ya, kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang harus disampaikan supaya kita tahu. Ya, karena dalam pandangan Islam kalau orang melaksanakan perbuatan ini maka orang tersebut berhadas besar. Ya. Nah, ketika seseorang ya suami ya maupun istri, jadi ketika dia melakukan hubungan ya sebadan, ya maka orang tersebut ya atau suami dan istri itu, nah ini ya masuk dalam kategori berhadas besar. Nah, jadi kalau dalam bahasa fikih, nah, ini menurut para ulama fikih. Mohon maaf ya, jadi kalau dia tidak mengeluarkan sperma pun ya ketika dia berhubungan ya suami istri, maka dia menyebabkan ya dia berjunub. Ya, para ulama fikih misalnya ya, ini bahasanya bahasa dukul gitu kan, masuk gitu kan. Mohon maaf, jadi kalau misalnya ya kemaluan suami masuk dikit saja gitu kan, ya atau bahkan ya nempel saja. Nah, ini menyebabkan ya seseorang masuk dalam kategori berjunub. Ya, dia berhadas besar. Nah, kalau misalnya ya, yang belum menikah, nah, jadi biasanya karena mimpi. Nah, mimpinya apa? Ya, mimpi basah. Ya, jadi kalau misalnya ya malam-malam ya, mimpi. Yang namanya mimpi itu kan aneh-aneh. Ya, belum menikah dalam mimpi ya bisa saja menikah. Sudah menikah kemudian berhubungan dalam mimpi gitu kan. Ini ternyata ya begitu bangun ya celananya basah, itu yang disebut dengan mati basah, apa namanya dalam mimpi basah. Nah, yang kedua ya ini adalah ya sperma itu tadi ya. Nah,
jadi ketika dia mengeluarkan sperma, ya karena dia bermimpi, ya maka dia berhadas besar. Bagaimana misalnya kalau dia misalnya ya jadi ketika seseorang ya laki-laki maupun perempuan ya ketika dia ya, bermimpi ya mimpinya ya, yang menyebabkan yang keluar ya maka itulah yang menyebabkan. Tapi bagaimana kalau misalnya dia bermimpi tapi tidak mengeluarkan ya, jadi yang menyebabkan dia berhadas besar itu karena dia mengeluarkan sperma itu ya bukan mimpi, mimpi. Jadi kalau seseorang ya ada dalam dirinya seperti ini ya maka orang itu ya sudah harus mandi wajib ya atau mandi syar'i atau orang itu ini terkena hadas besar. Jadi sebenarnya kalau yang keluar ya dari kemaluan ya laki-laki maupun perempuan itu kan tidak hanya air mani ya kan? Ya, dalam bahasa fikih ada yang namanya air mani, kemudian ada air wadi, ya, kemudian ada air mani, ya, kemudian ada air pipis ya. Nah jadi ya air wadi, air mani, ya, air pipis itu semuanya najis ya kecuali air mani ya. Kalau air mani atau sperma ini adalah sifatnya suci ya, jadi bukan ya sesuatu yang najis ya. Nah kemudian yang kedua ya kalau seseorang ya dalam keadaan haid, nah ini wanita khusus ya, tapi bapak-bapak dan ini juga harus tahu ya karena bapak-bapak ya punya istri ya dekat istri kan ya. Jadi kalau dekat istri ya lagi haid itu ya jangan deket-deket banget gitu kan ya, nanti ya bahaya ya. Nah ini yang harus kita perhatikan bahwa nah ini yang dimaksud dengan haid itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita ya keluarnya secara periodik ya. Yang tahu itu adalah para ibu ya, jadi orang ada ya, mungkin yang 1 hari pun ada, tapi itu kasusnya mungkin sangat jarang. Oleh karena itu nah ini kepada ibu-ibu, nah ini ya jangan kemudian mematok 7 hari, ternyata 3 hari sudah selesai, akan namanya itu 7 hari, nunggu sampai 7 hari, keliru. Nah ini bapak-bapak juga harus tahu ya, tanya sama ibunya, bu ya ibu kalau menstruasi berapa hari ya umumnya biasanya saya sih 5 hari, maka anda bapak dan bapak akan berarti sholat seperti biasanya ya. Jadi jangan menunggu ya sampai 7 hari. Jadi umumnya biasanya ya seorang wanita itu nah ini malah menstruasi itu umumnya 7 hari. Nah jadi yang tahu apakah 7 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari itu adalah ya ibu-ibu ya. Jadi awalnya begitu menstruasi pertama itu umumnya berapa hari? 7 hari, itu biasanya akan selanjut 7 hari. Nah bagaimana misalnya ya kalau setelah selesai mandi kemudian tiba-tiba ya keluar lagi. Nah ini kalau dalam bahasa fikih itu bukan darah haid ya. Jadi darah haid itu siklusnya sama. Jadi kalau setelah menstruasi selesai kemudian ya di kemudian hari keluar lagi, itu jangan menganggap bahwa itu adalah darah haid. Ya ini dalam bahasa fikih itu yang disebut dengan darah istihadah. Istihadah itu apa? Darah penyakit. Ya kalau darah penyakit nah, yang keluar maka kita wajib membersihkannya saja, kemudian kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Ya jadi jangan katanya itu darahnya seperti itu. Ya karena darah penyakit itu intinya yang di dalam ya tubuh ya sang wanita itu ada luka ya yang kemudian menyebabkan ya darah jadi keluar. Ya maka kalau darah itu adalah darah istihadah maka ya seorang wanita tetap wajib melaksanakan sholat. Kewajibannya adalah membersihkan ya darah itu ya, setelah bersih ya berwudu ya kemudian sholat. Apakah wajib mandi? Tidak. Ya, jadi yang wajib mandi itu adalah ketika seseorang ya ini biasanya ngadunya ya begitu ya, Ustaz ya saya habis main ya selesai tapi keluar lagi ya, jadi saya nggak sholat kok ya, kemudian saya mandi lagi. Nah ini keliru ya. Jadi yang harus mandi wajib itu ketika ya seseorang ya ada di dalam dirinya haid ya. Kalau darah yang keluar dari ya, dirinya adalah istihadah maka tidak wajib mandi ya, wajibnya hanya membersihkan ya, kemudian dia lalu ya seperti biasa, dengan cara sesa, gitu kan?
biasanya ya lebih sedikit, lebih pendek. Ya, nah ini jangan kemudian, saya kan menstruasi apa namanya, nifas itu 40 hari, nunggu sampai 40 hari. Padahal ya darah nifasnya sudah selesai, misalnya hanya 15 hari. Nah, ini biasanya ya darah menstruasi atau nifas itu ya grafiknya kan dari banyak kemudian sedikit gitu ya. Ya, jadi grafiknya itu bukan begini. Ya, sedikit kemudian naik lagi, tidak. Ya, dari awalnya banyak, ya sedikit, tinggal flex saja. Ya, kemudian ya hilang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba besoknya keluar lagi, nah itu yang disebut dengan darah istinatur gitu. Ya, ibu bisa melihat ya darahnya apa namanya, warnanya segar. Kalau darahnya warnanya segar, nah itu pastinya istinatur. Nah, jadi dalam kondisi ini ya ketika seorang wanita yang baik sebagai misalnya ya kalau istrinya ya, ternyata ya sesar. Nah, ini kemudian darah nifasnya sudah selesai 10 hari ya. Kata dokternya kan sudah selesai, sudah suci. Ya jangan begitu juga kan. Nah, dia harus ya melaksanakan mandi wajib. Ya kenapa? Berada sebesar itu hanya bisa dibersihkan dengan cara mandi syar'i atau mandi wajib. Ya tidak bisa ya dibersihkan dengan cara yang lain. Ya kecuali kalau misalnya tidak ada air, kamu mandi nggak ada air. Ya dalam pikirannya, ya kalau menghilangkan hadas kecil, nah ini tayamumnya dengan mengusap luka ya dan telapak tangan. Ya dalam pikirannya, kalau mandi besar menghilangkan hadas besar berarti seluruh tubuh. Ya dia pagi-pagi dia guling-guling di pasir. Nah itu kemudian ya siangnya datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ya dari barangnya wilayah. Ya, jadi tayamum ya dalam putusan tadi itu. Ya, jadi mengusap tangan itu bukan seluruh tangan. Ya, kalau kita diajarin kan ya seluruh tangan dari mulai ujung ya sampai ke ya, seperti ini. Salurkan sebelah depan. Ya maka dia menyebabkan berhadas. Nah, jadi kalau seseorang pipis, ya maka dia berhadas kecil. Ya kalau jenisnya ya kalau air pipis itu ya seperti itu. Ya kita sudah tahu semua. Nah kemudian yang kedua, nah itu ada air mandi. Ya, kalau air mandi itu adalah air yang keluar. Ini biasanya keluarnya karena ada rangsangan seksual. Ya, jadi misalnya kalau masalah itu namanya air mandi. Ya biasanya air itu ya warnanya bening. Ya kemudian lengket. Ya, tidak banyak yang keluarnya. Nah sifat air ini ya air mandi ini adalah najis. Ya karena najis maka wajib dibersihkan ketika kita mau melaksanakan sholat. Ya, jadi kalau ya ada air ya mati ya ini ada nempel celana kita sadar bahwa itu adalah air mati, kemudian kita paksakan sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya kenapa? Ya karena ya salah satu syarat dari syarat sholat itu adalah pakaian kita harus bersih dari najis. Ya juga misalnya kepada bapak-bapak, ini kan apa namanya ya umumnya ya WC di Jakarta ya untuk buang air pipis berdiri ya bukan jongkok. Ya kalau di kita ya ada yang jongkok, ada yang berdiri gitu ya. Ya jadi kalau yang berdiri itu kadang-kadang nah ini tidak tuntas. Ya perasaan sudah tuntas ya begitu dimasukkan ya ternyata berasa ada yang netes ya berasa ada yang netes. Jadi kalau berasa ada yang menetes itu artinya apa? Air pipis kita ya nempel di celana. Nah kalau itu disadari ada, ya maka tentu saja celana kita kena najis. Ya kalau dipaksakan sholat, maka tentu saja tidak sah. Ya jadi kalau yang sempurna itu, contoh kalau ya pipisnya itu jongkok. Ya jadi kalau jongkok itu kita keluar semua. Ya kemudian juga hati-hati misalnya kalau kita buang air, ya pipis ya sambil berdiri. Ya kemudian ya bukan ya di tempat yang ya untuk berdiri tapi di WC jongkok tapi kita berdiri. Nah itu biasanya celana kita ya suka ada cipratan ya suka cipratan ya, jadi tanya nih sama Pak Kisman ya ahli fisika ya jadi biasanya kan kalau air itu kan mancur dari atas ke bawah itu kan pasti ada pantulan ya pantulannya itu seberapa jauhnya
bisa diukur pakai sepanjang ya. Ya kan, bisa diukur itu. Ya, jadi itu artinya karena biasanya kalau kecapean, ya minggu-minggu kerja bakti, ya kan, karena saking semangatnya gitu kan, ya nggak tahu capek gitu kan, ya siang-siang tidur, ya lalu apa namanya, lelap banget, ya nggak mimpi nggak apa, tapi begitu banget lah, celananya basah. Nah ini biasanya air wadi juga, ya ini jenisnya itu bening kemudian lengket. Kalau yang keluar itu yang dibersihkan ya buatnya kan, kenapa? Ya karena itu pasti nempel. Nah, kemudian yang keempat ya tadi ada air tipis, ya, air mati, kemudian ada air mani. Kalau air mani ini tidak menyebabkan berhadas kecil, tapi berhadas besar. Cuma ya air mani ini sifatnya adalah suci, ya bersih. Ya, jadi gimana kalau misalnya mau sholat, habisnya di sana agama dengan beliau besoknya. Nah ini mau sholat, ya di sarungnya itu masih tersisa sperma air mani. Kemudian kalau Rasulullah hanya dikucak-kucak aja gitu, kucak-kucak supaya apa? Supaya tidak basah tangan. Kalau misalnya ya sudah kering, ya Rasulullah, ya cuma di apa? Dibuang, ya dikopekin, ya tanpa kemudian Rasulullah mengganti ya dengan ya sarung yang baru. Ya, jadi logikanya ya kalau misalnya air mani itu najis, ya berarti kita najis semua, gitu kan? Ya, cuman barangkali ya karena ya air mani itu termasuk juga ya barangkali kalau kita pegang ya jijik juga, gitu kan? Ya makanya tadi manusia itu diciptakan ya dari air mani yang hina. Kenapa? Karena tidak semua orang, ya saya yakin semua orang juga nggak mau gitu kan, pegang lama-lama gitu kan? Ya kan? Ya walaupun suci. Ya, jadi sebaiknya memang ya dibersihkan ya kalau kita ya misalnya kain nongkrong gitu kan, ya bersihkan saja. Ya tapi sebenarnya itu adalah suci. Nah jadi ya yang keluar dari saluran depan ini menyebabkan ya seseorang berhadas kecil. Ya. Nah bagaimana kalau misalnya yang keluarnya kelereng? Ya berhadas ya, berhadas apa? Ya, jadi apapun yang keluar ya dari saluran yang depan itu menyebabkan seseorang berhadas. Kemudian yang kedua, ini jika sesuatu keluar dari pembuangan sebelah belakang, ya buang angin, buang air besar, nah ini juga bisa menyebabkan ya seseorang berhadas besar, berhadas kecil. Nah, jadi apa yang keluar? Nah ini biasanya kan ya kalau kita bilang beda buang, tapi mengeluarkannya menyebabkan kita berhadas. Jadi ada dua hal yang harus kita bersihkan. Pertama najis, ya, kemudian yang kedua ada. Ya, ketika kita buang air besar, ya, maka apa yang keluar itu adalah najis. Yang karena mengeluarkannya, maka kemudian kita menjadi berhadas. Ya, kalau jadi ada ya di dalam badan kita, atau juga pakaian kita, atau tempat yang dimana kita mau melaksanakan sujud. Ya itu tiga-tiganya harus bersih. Ya, jadi tidak boleh ada najis ya baik di dalam diri kita, pakaian kita, ya atau di dalam ya tempat di mana kita akan sujud. Nah sekarang yang dimaksud dengan benda-benda najis itu apa? Nah ini yang dimaksud ya dengan najis ya dalam pandangan ini ada benda-benda tertentu yang harus dibersihkan ya ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi ya dua pendekatan ini yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan ya benda ini najis atau tidak najis. Nah, ini berdasarkan dua pendekatan ini maka ya kita menemukan ya inilah yang dimaksud dengan najis tersebut, belalang dan ikan. Ya pokoknya kalau bangkai semuanya najis kecuali bangkai belalang dan ikan. Ya, jadi kalau bangkai ikan itu misalnya pasti Allah itu ya boleh. Ya. Nah kemudian yang belalang, nah ini yang termasuk ya dia belalang ketika itu bangkainya itu bukan sesuatu yang dinajiskan oleh Allah. Nah kemudian yang kedua ini adalah darah yang mengalir. Nah ini darah yang mengalir itu adalah darah yang berasal dari makhluk Allah yang mengalir ya darahnya di dalam tubuh. Ya, misalnya yang manusia itu darahnya mengalir, makanya ada jantung yang kemudian yang mengharuskan memompa
ya 24 jam gitu kan, yang tidak berhenti. Ini yang sudah mengalir bersirkulasi ya di dalam tubuhnya. Maka oleh karena itu darah manusia ini termasuk ya sesuatu yang najis. Ya, kemudian ya darah hewan yang mengalir sama ya seperti itu, ya, yang di dalam tubuhnya mengalir darahnya, makanya darahnya itu adalah najis. Ya, makanya kalau kita digigit nyamuk gitu ya, kemudian ya nyamuknya terbang, ya kemudian nempel di baju kita tepung, gitu kan? Itu kira-kira darah nyamuk apa darah kita? Ya darah kita pasti, gitu kan? Makanya oleh karena itu, nah ini ya nggak boleh itu. Jadi kalau darah nyamuk yang habis di kita, kemudian kita tepung ya, di pakaian kita, ya itu termasuk pakaian itu benar najis. Kenapa? Karena itu darah kita, bukan darah nyamuk. Sesuatu ya, supaya manusia menjadi mabuk, maka itu yang dimaksud dengan obat. Ya, apakah alkohol termasuk obat? Kalau itu bisa membuat seseorang menjadi mabuk, maka itu obat. Ya, tapi ya obat dan alkohol sebenarnya tidak identik, tidak sama. Ya, makanya kenapa ya Majelis Ulama menyatakan bahwa alkohol ya, yang 5%, nah itu bolehnya dan yang wangi pakai alkohol ya nggak masalah. Ya, jadi ini bukan termasuk ya barang yang dinajiskan. Ya, kenapa? Karena alkohol itu ya tidak identik, tidak sama. Kenapa? Karena itu bukan benda atau darah najis. Ya, barangkali ya, ini ada banyak perbedaan ya di masyarakat. Ada yang menyatakan ya bahwa yang alkohol itu termasuk obat, ya sehingga ada minum bir misalnya kan, dia sudah tidak mabuk lagi. Apakah itu termasuk? Ya tidak begitu ukurannya. Ya, jadi yang namanya alkohol itu, ini kalau orang biasa minum minuman tertentu, kemudian setelah minum kemudian dia mabuk, nah ini barang apa artinya minuman itu adalah alkohol. Ya, karena Rasulullah itu dia sering ya minum yang fermentasi dari kurma, ya jadi difermentasi ya, tapi tidak sampai ya kepada ya minuman yang kemudian memabukkan. Itu sama kalau di kita itu ya orang bikin tape, ya bikin tape ya itu fermentasi ya kalau nggak salah begitu. Ya ini yang tadi disebut Rasulullah ya, kalau bejana kalian ya, kalau tempat kalian yang kalian miliki, nah air kencing ya, jadi air kencing. Ini dia termasuk semua. Karena cuma ini kata Rasulullah. Ya, ini cara membersihkannya saja. Ya, jadi pokoknya semua air kencing itu adalah najis. Air kencing laki-laki apa namanya? Ya, laki-laki, perempuan, binatang piaraan, kucing semuanya itu termasuk ya benda yang dinajiskan. Ya tidak boleh ada. Ya. Nah, jadi hati-hati kalau punya piaraan, misalnya kucing, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ya kalau pipisnya itu sembarangan saja. Ya, ini jangan sampai ya kita sholat di tempat di mana di situ ada najis yang berasal dari ya, pipisnya binatang peliharaan gitu. Nah, kemudian kotoran manusia aja kotoran binatang. Ya, jadi kotoran apa? Ya, manusia binatang asal itu dalam kotorannya ya, kemudian menjadi najis. Ya, termasuk juga misalnya. Nah ini kotoran cicak. Jadi sebenarnya ada yang berpendapat ya bahwa kalau binatang itu adalah ya binatang yang tidak mengalir darahnya, ya maka binatang itu masuk dalam kategori ya belarang itu tadi. Ya sehingga ya bangkainya tidak najis, kotorannya pun tidak najis. Ya ada yang berpendapat bahwa cicak itu termasuk ya binatang yang darahnya tidak mengalir. Ya sehingga ya bangkai cicak itu kemudian ya tidak najis, kemudian kotoran juga tidak najis. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi bagi kita ya untuk kehati-hatian barangkali ya pokoknya yang namanya ya kotoran binatang apapun ya asal itu adalah kotoran ya, maka ya sebaiknya yang kita hilangkan. Ya, kita tidak boleh melaksanakan sholat ya di tempat yang ada najisnya. Kemudian juga kita tidak boleh melaksanakan ya sholat ya ketika di pakaian kita ada najisnya ya, atau di badan kita ada najis. Nah ini 8 hal. Nah ini ya termasuk ya menghilangkan hadas besar ya. Kemudian ya tayamum ini bisa digunakan juga menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar ya. Cuman nah ini bersyarat kalau seandainya tidak ada
air. Ya, kalau selama masih ada air, ya maka tentu saja tayamum tidak diperbolehkan. Ya, selama masih ada air, ya maka kita harus menggunakan wudu atau mandi wajib ketika kita ingin menghilangkan mandi wajib. Jadi kadang-kadang kita suka kembali. Mohon maaf ya mahasiswa kita ya di semester 2 ini, ya, ternyata kemarin ya sudah diajarin, ya videonya sudah ditayangin. Ya ternyata ketika ditanya dia coba jelaskan bagaimana cara tayamum menurut putusan tadi. Ya ada yang menjawab tak balik, ya tangan dulu baru muka. Ada juga yang aneh dengan jawabannya, ya dia katanya usaplah muka, kemudian tangan, kepala dan kaki. Masih ada yang begitu. Makanya insya Allah ya, jadi nanti mulai pertengahan Mei kita akan melaksanakan praktikum ibadah untuk mahasiswa 2014. Ya, jadi dari mulai tayamum, wudu, mandi wajib, kemudian sholat sunnah sampai memandikan wajib, ya insya Allah ya kita akan praktekkan. Ya tadi saya koordinasikan teman-teman Aida sudah siap. Ya, jadi ya kalau butuh dana barangkali bumi ya. Ya untuk praktek ibadah. Ya, nah, insya Allah ya kemudian nanti di ujung ada ujian. Ya untuk memastikan ya kalau yang mahasiswa kita itu benar ya sholatnya sudah putusan tadi, itu awalnya juga sesuai dengan putusan tadi. Ya jadi insya Allah mulai semester ini ya. Nah, baca Al-Qurannya juga ya kemarin itu ternyata di semester ganjil, nah itu hampir setengahnya ya hampir setengahnya nggak lulus ya. Kalau dulu ya kurang-kurang dikit ya dimaafkan ya, tapi kemarin ya pokoknya kalau tidak bisa ya sudah ya, tapi akhirnya semester kita ini ya, ini yang tidak lulus ya lebih bulat lagi, suruh belajar lagi. Nanti di ujung ya ada ujian ya, untuk yang tidak bercampuran dan praktik juga. Insyaallah ya semester ini. Ya jadi ya, jangan sampai ya saya kadang-kadang aduh. Ya jadi ini 3 cara yang bisa ya kita lakukan untuk menghilangkan ya hadas. Nah ini sesuai dengan sabun atau bersih ya baru diperma gitu ya. Itu ada pertanyaan, saya sampai tanya mahasiswa kenapa ya, itu tugas anda sebagai mahasiswa kok tadi ya kenapa, ada apa gitu kan ya, pasti ada apa-apanya, nggak mungkin ya, kalau tidak ada apa-apanya ya. Nah kemudian nah ini najis tindakan najis ya, ini dicuci 7 kali, diawali dengan cucian yang dicampur dengan tanah ya, cuci dengan 7 kali ya. Kemudian yang pertama dari ya dilanjut 7 kali ya, salah satunya ini dari awal itu campur dia dengan tanah ya, karena tanah itu ya unsur yang bisa menetralisir ya. Jadi kotoran najis atau bakteri yang ada di orang yang kena ya, jika anjing itu dinetralisir dengan tanah ya, kemudian cuci sampai ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya tanah gitu kan ya, dari atas tulisan pori segala macam itu kan ya, zat-zat yang berbahaya ya, kimia segala macam, tapi kalau sudah ya dibawa jadi air itu kita ambil itu sudah murni bersih gitu kan ya, jadi karena itu bang. Nah kemudian najis selain yang tersebut di atas, caranya gimana ya, cuci sampai bersih saja ya. Pastikan bahwa kalau jenis ya najis itu adalah baunya yang menonjol ya, sampai baunya hilang ya. Cuci sampai bersih. Kalau najis itu adalah ya, ini yang menonjol itu misalnya warnanya, maka sampai warnanya hilang ya. Nah kemudian kalau najis itu nah ini ternyata rasanya itu kan, tapi nggak ada orang yang mau coba-coba ya. Jadi para ulama ini ya ini saking hati-hatinya, pokoknya yang namanya najis itu cuci saja sampai bersih, sampai kemudian kita yakin bahwa yang najis itu kemudian menjadi hilang ya, bersih ya. Dengan apa? Dengan sabun, dengan tangan, dengan apapun, pokoknya gimana caranya supaya najis itu hilang ya. Kalau itu dipakaian ya, maka pakaiannya sudah bersih dari najis. Kalau misalnya darah, maka merah darah itu hilang ya. Kalau misalnya yang kotoran itu misalnya ya pipis kecil ya, apa pipis kucing misalnya ya,
Kalau habis cuci kan baunya, cuci saja sampai kemudian baunya menjadi hilang. Ya, jadi najis yang selain itu tadi, mau homer, mau apa namanya, pipis laki-laki, perempuan, segala macam, itu cuci saja sampai bersih. Nah, kemudian yang hubungannya misalnya dengan wudhu. Ini kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa kalau kita habis wudhu, ya kemudian ya kita terkena najis, maka itu harus wudhu lagi. Jadi sebenarnya tidak. Jadi najis itu hanya membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi kalau misalnya ya dari rumah ya kita sudah wudhu di tengah jalan, ya misalnya nginjek yang kotoran, ya sampai masjid ya tidak perlu wudhu lagi, ya cukup dibersihkan saja sampai bersih. Caranya seperti apa? Ya itu tadi. Pokoknya cuci saja sampai bersih, kecuali 2 hari tadi. Ya kalau kena ya pipis ya bayi laki-laki, ya pada caranya tadi. Kalau ternyata di jalan kena anjing, ya itu tadi ya dicuci 7 kali. Misalnya. Ya, jadi ini cara yang membersihkan ya hadas ya maupun najis. Ya, jadi sebenarnya ringan, ya tidak berat, ya kan? Karena ternyata ya Islam itu ya bukan sesuatu yang untuk memberatkan kehidupan. Nah, jadi ya kalau kita kena najis, ya tidak perlu lagi ya wudhu, ya kan? Ya, karena apa? Karena wudhu itu ya ini tidak batal gara-gara karena najis yang membatalkan wudhu itu tadi. Keluar sesuatu dari depan dan belakang kita karena nah ini ya cara yang menghilangkan ya hadas ya bisa maupun hadas jadi ternyata ya panduan ya atau UMG. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barangkali sebelum ya diakhiri kalau ada pertanyaan ya, dari bapak dan ibu, kalau saya bisa jawab ya sekarang saya jawab, kalau belum nanti ditanggung. Ya, jadi masa nifas itu umumnya, ya, jadi umumnya wanita mengeluarkan darah nifas itu kurang lebih 40 hari. Tapi setelah itu ternyata keluar darah yang baik itu. Nah, jadi ini umumnya, ya, jadi misalnya istri pasangan baru pertama nih, ya, jadi itu harus dihitung ya, dari awal itu biasanya berapa. Sampai kemudian ya kan siklusnya itu dari 40 hari itu nanti kemungkinan itu nanti begitu melahirkan anaknya yang kedua yaitu kemungkinan dan 42 hari. Ya, tapi misalnya kalau ya ini umumnya ya, jadi tidak harus ya nunggu sampai 42 hari. Kalau misalnya ya istrinya pas jadi misalnya nanti kita 20 hari ke-20 hari sudah selesai. Maka hari ke-21 ya maka itu harus sudah mandi wajib. Ya, jadi jangan menunggu sampai 40 hari. Tapi kalau ternyata ya makanya lihat ya darahnya itu segar atau tidak. Ya kalau darahnya segar, nah itu dipastikan itu adalah darah istirahat, darah penyakit. Nah kalau sudah ya tinggal break dan selesai mandi wajib, ya kalau tiba-tiba keluar lagi, ya maka itu darah istirahat ya tetap wajib melaksanakan ibadah sholat. Ya jadi kewajibannya. Kalau mau sholat ya dilihat ya ada darah yang keluar, kalau keluar ya dicuci sampai bersih. Ya kalau takut misalnya keluar lagi ya jadi mana ya pakai ya pakai softtank, gitu kan? Nah itu kalau takut keluar lagi. Nah bisa apa? Biasanya bagaimana ya kalau lagi sholat ya keluar ya tapi pakai soft nggak masalah. Nah ini sama halnya misalnya kalau orang luka, gitu kan? Ya misalnya darahnya keluar terus, gitu kan? Ya kalau darah yang keluar itu sudah najis tidak boleh ada. Kalau yang sudah diperban, ya kalau sudah diperban, ya itu tidak masalah. Ya jadi mau keluar ya juga tidak masalah. Ya jadi ya ini umumnya ya para wanita ketika nifas itu adalah 40 hari. Ini umumnya. Ya tapi jangan ya kemudian kita berpatokan 40 hari jangan. Ya pokoknya ya patokannya kalau itu sudah selesai ya tidak keluar lagi, maka saat itu ya sudah punya kewajiban untuk membersihkan diri dengan cara mandi. Kentut. Nah, itu cara untuk melakukan wudhu kembali itu pakai tayamum atau pakai apa? Apa kita lagi? Pakai wudhu ya karena di sekitar apa namanya itu banyak air ya sejam-jam kawasan ya. Ya jadi pokoknya karena tawaf itu ya ini menuntut suci ya jadi ada. Jadi kalau batal ya maka itu harus
harus wudhu, kemudian pulang ya, mau tawaf, mau batal, wudhu lagi, memperbaharui. Jadi tak ada kecil, ada besar. Dan di antara kita banyak misalkan dalam mandi besar, itu mungkin yang belum sesuai dengan contoh Rasul. Karena misalkan kalau contoh Rasul misalkan apa dulu, jadi bersihkan kemaluan dulu, terus berwudu. Karena masih banyak teman-teman yang habis mandi hadas besar, dia wudu lagi, padahal tidak wudu lagi. Terus mungkin ya dipraktekkan supaya ada kita semua tahu lah. Ya bagus Ustaznya, insya Allah ya karena ini ada kan. Nanti cara membersihkannya mulai dari wudu ya kita tayamum, nanti kita ya dipraktekkan. Kita lihat teman-teman karyawan dan dosen masih kiri kan, padahal kok ya begini dan sebagainya. Mungkin dari dulu terus kan sebentar. Ya ini sebenarnya ya nanti kan ini kajian Jumatan Pak. Nah, jadi awalnya apa? Mandi Hadas besar. ada bisa ya, awalnya. Nah, jadi biasanya kita perlu ya itu usra dorong yang ada senakba selain tak apa dulu. Ya kenapa? Ya karena niat itu kan sebenarnya dekatnya khususnya ya mengajak untuk melakukan satu perbuatan. Jadi kalau ditanya misalnya Pak Ilham tadi dari ruangan ke sini niat nggak? Niat ya? Ya tapi niatnya gimana? Mengaji. Iya kan tidak diumum, tidak diomongkan, tidak dari ruang itu nawai itu kalau lebih tadi kan ya. Tapi di dalam hati itu ya ada kajian Jumat yang kemudian menyengaja masuk masjid, nah itu sebenarnya sudah. Nah kemudian setelah itu yang cuci ya kanan, ya telapak kanan. Ya setelah itu tentu saja tadi Bismillah dulu kan, ya kalau Bismillah kemudian cuci telapak kanan, ya kemudian setelah itu cuci kemaluan, sampai bersih. Sekarang cuci kemaluan, nah ini kemudian wudhu persis seperti wudhunya mau sholat. Nah, jadi tidak dikurangi sedikit pun. Nah setelah itu Rasulullah yang menyela-nyelani rambut kepala. Nah kenapa? Nah itu mengirit air sebenarnya. Nah, Rasulullah itu dalam hadis ya sering kali melaksanakan mandi wajib itu hanya saya lihat. Ya saya lihat. Ya kalau Pak Imam berapa bak? Ya, jadi ya untuk ngirit ya maka Rasulullah ya ngambil air sedikit, kemudian kepalanya di ya selaslannya begitu ya supaya apa? Supaya ya rambut kepalanya terbiasa gitu kan. Ya setelah itu baru kemudian Rasulullah membasahi ya seluruh tubuhnya dengan air sampai rata selesai. Ya, tidak menggunakan wajib. Ya, jadi nah ini juga banyak pertanyaan ya. Pak, apakah kalau wudhu harus tutup aurat? Tidak perlu. Betul. Ya, karena yang harus tutup aurat adalah ketika kita mau melaksanakan sholat. Ya, sahnya sholat itu adalah tutup aurat. Ya, jadi misalnya kalau kita di kamar mandi misalnya, ya tidak perlu lagi misalnya pakai wudhu. Ya kalau kita melihat ya bagaimana Rasulullah melaksanakan mandi wajib, gitu kan? Itu pasti pakai telanjang dulu tuh. Ya kenapa? Karena beliau yang mencuci kemaluan dulu kan nggak mungkin. Ya habis cuci kemaluan kemudian pakai baju misalnya kan nggak mungkin. Ya jadi cuci kemaluan sampai bersih baru kemudian Rasulullah wudhu. Wudhunya persis ya seperti kita mau melaksanakan ibadah sholat. Ya baru kemudian setelah itu ya rambut dan ya, jadi kalau saya gitu kan, ya kalau mandi wajib itu, ya jadi ya saya mencucinya itu tidak hanya kemaluan, ya semuanya saya cuci pakai sabun gitu kan, ya hanya segala macam. Ya setelah itu baru kemudian ya jahit rambut baru mengguyur gitu kan, ya. Nah, jadi apa namanya ya setelah cuci itu kan, saya pakai sabunan gitu kan, dan saya wudhu, ya setelah wudhu baru kemudian ya rambut dan mengguyur. Ya, jadi tidak hanya ya, kalau saya cuci aja semuanya nggak masalah. Ya, cuman ya kenapa? Ya karena ada kekhawatiran ya kalau yang kemarin saja kemudian kita sabunan badan yang lain. Nah ini kemungkinan ya menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudhu nanti, gitu kan? Ya, jadi setelah mandi wajib itu tidak perlu lagi wudhu. Kenapa? Karena sudah wudhu tadi. Ya seperti itu. Tapi saya gerah gitu kan? Ya jam 3 mandi nggak apa? Ya tadi kalau kamu budi misalnya
misalnya ke kampus dulu misalnya itu kan nggak apa-apa. Yang penting mau sholat sudah bersih ya dari ada ya kan ya pulang dulu misalnya gitu kan ya gitu kan nah ke kampus itu ya nggak apa-apa kan mandinya di rumah nggak apa. Yang penting ya mau sholat sudah harus bersih dari hadas. Jadi ya kalau soal pembunuhan ini saya hitung-hitungannya nggak paham gitu kan. Ya jadi yang penting ya bagi kita yang tahu saja berapa nilai pahala yang diberikan oleh Allah, tapi yang harus kita kerjakan bagaimana kita sebaik mungkin mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kalau yang paling tinggi. Ya kemudian yang kedua ya kalau sunnah kita ada sunnah muakkad itu di bawahnya lagi. Ya kalau sunnah nah itu barangkali tingkatannya. Ya, tapi masalahnya misalnya ada sunnah yang ini dan sunnah yang ini. Ya, cara keluarnya tahu kan contohnya. Ya, pokoknya kalau keluarnya yang begitu ya itu kalau mandi itu wajib. Tapi kalau wadi dan mandi itu tidak wajib mandi. Yang wajib adalah dibersihkan. Ya sampai bersih. Tidak boleh ada di tubuh kita, tidak boleh ada di pakaian kita. Kenapa? Karena itu adalah najis. Ya tidak boleh ada. Ya harus bersih. Jadi ya, begitu itu mengamalkan yang penting itu. Karena Islam itu bukan teori, Islam itu amanah. Ya, demikian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.